teman-teman, mohon maaf, sirupnya sedang tidak manis, gitu ya. Ada dua kemungkinan analisa sementara. Yang pertama, masih akibat 2 hari kemarin ada maintenance, gitu ya, terkait dengan infrastrukturnya. Kemudian yang kedua, gitu ya, terhadap kondisi limitnya bandwidth yang mungkin sedang saat ini kami analisa, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, izin share screen ya Mbak Rahma ya. Silakan Mas Eno. Sebentar. Nah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena mungkin saya salah, tapi dari anggota partisipan saat ini lebih banyakkan di Pemda gitu ya, kurang lebih ya. Meskipun pesertanya ini juga ada yang dari KL, tapi saya izin untuk mengulas sedikit terkait dengan sirup di Pemda terlebih dahulu gitu ya. Kalau misalkan nanti ada waktu kita ke KL juga, tidak ada salahnya untuk menyampaikan hot issue hari ini atau terakhir gitu ya, atau terakhir dalam penggunaan aplikasi sirup. Yang pertama terkait dengan penarikan SIPD gitu ya, RK SIPD Bapak Ibu sekalian, bahwa perlu dicermati semua teman-teman Pemda bahwa wajib kode OPD di sirup harus sama dengan kode di SIPD. Ini menjadi parameter, karena kalau misalkan tidak sama atau salah satu digit saja berbeda, nanti menyebabkan RKA tidak dapat ditarik ke sirup. Sekali lagi, implementasi integrasi sirup ini baru kurang lebih di awal tahun ini gitu ya, terkait dengan integrasi SIPD, sehingga penginputan RUP masih ada 2 cara. Yang pertama, input manual, benar-benar manual. Yang kedua adalah memanfaatkan data RKA dari aplikasi keuangan Pemda, yaitu yang kita sebut dengan SIPD. Nah, yang pertama triknya adalah pastikan kode satuan kerja harus sama dengan kode satuan kerja yang ada di SIPD, dan ini yang melakukan tugasnya adalah teman-teman admin PPE di LPSE Bapak Ibu sekalian. Kemudian ketika sudah ditarik RKA, itu tidak perlu ditunggu gitu ya. Artinya bisa ditinggal gitu, atau laptopnya bisa dimatikan atau device-nya bisa dimatikan. Karena nanti seiring berjalannya waktu nanti akan ada progres yang menarik data RUP. Perihal berapa lamanya ini tidak bisa dipastikan karena tergantung dari kapasitas data masing-masing Pemda, karena tidak semua sama gitu ya. Tentunya itu cukup 1 kali tarik RKA di awal, kemudian bisa ditinggal. Kemudian yang perlu dipastikan lagi Bapak Ibu sekalian, sebelum PAKPA menarik data RKA dari SPD, pastikan di SIPD sudah ada notifikasi integrasi. Artinya, kalau sekarang mungkin proses mirroring data berhasil, ini harus ada dulu di aplikasi SPD untuk menyiapkan data yang akan nanti tampil di aplikasi sirup, gitu ya, yang bisa disirup. Artinya apa? Penarikan RKA tidak hanya sekali, kalaupun ada pergeseran kan gitu ya, ada pergeseran anggaran, admin SIPD yang biasanya setahu kami ada di BPKAD ya, atau mungkin di tempat lain, itu harus klik aplikasi SIPD-nya sehingga memunculkan notifikasi integrasinya berhasil. Itu yang perlu dilakukan. Jadi sebelum menarik PAKPA tarik RKA sirup, pastikan admin SIPD mengklik integrasi atau icon integrasi di menu aplikasi SIPD dan notifikasinya berhasil. Karena ini yang akan menjadi parameter kalau misalkan berhasil, datanya akan dapat ditarik di aplikasi sirup. Itu ya, kurang lebih Bapak-Ibu sekalian. Saya lanjutkan. Kemudian terkait dengan kalau sudah melakukan penarikan data RKA, kemudian selanjutnya PAKPA memilih SKPD. Nah, ini yang perlu hati-hati. Jangan sampai salah SKPD, misalkan Dinas Kesehatan malah salah pilihnya Dinas Bina Marga, misalkan seperti itu. Itu ada kejadian. Nah, itu hindari hal yang sedemikiannya. Nah, dan kalaupun itu terjadi, nanti minta tolong admin PPE untuk melakukan riset pemetaan, Bapak-Ibu sekalian. Jadi nanti kalau sudah dilakukan riset pemetaan oleh admin PPE, nanti Dinas Kesehatan bisa memilih sesuai dengan OPD-nya masing-masing. Gitu ya. Ini terkait dengan pemilihan SIPD. Nah, dan di dalam anggaran kita bisa bedakan antara di sirup itu kita membedakan ada dua pagu, yaitu pagu anggaran yang kalau di Pemda itu kita kenal dengan PKS, yaitu program, kegiatan, subkegiatan. Yang kedua adalah pagu RUP.
Pagu RUP yang kita kenal ada di Pagu RUP penyedia, ada swakelola maupun penyedia dalam swakelola. Nah, hierarki anggaran dalam aplikasi Sirup di Pemda tadi ya ada program, kegiatan, subkegiatan. Sedangkan untuk KL ada PKKR, ada program, kegiatan, klasifikasi rinci output, sub output sampai dengan komponen gitu ya bahasanya ya. Nah, terhadap anggaran yang diintegrasikan atau yang berasal dari SIPD ini mohon maaf tidak bisa diedit Bapak Ibu sekalian oleh user. Berbeda dengan yang anggaran versi manual atau yang inputan manual itu bisa dilakukan pengeditan nama programnya, pengeditan pagunya oleh PAKPA. Tapi kalau anggaran yang berasal dari SIPD ini tidak bisa dilakukan perubahan secara manual seperti yang tadi saya sampaikan. Artinya apa? Apabila terjadi perubahan program, kegiatan maupun subkegiatan, maka PAKPA dapat melakukan tarik ulang seperti yang di awal tadi, dapat melakukan tarik RKA kembali. Lagi-lagi, kalau misalkan tarik RKA-nya sebelum dilakukan tarik RKA, pastikan di SIPD juga dilakukan klik integrasi terlebih dahulu supaya menyiapkan datanya yang terbaru juga, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian pendelegasiannya juga masih sama seperti yang sebelumnya. Level pendelegasian dimulai dari level kegiatan, baru subkegiatan, gitu ya. Atau kalau bahasanya PKS tadi program kegiatan subkegiatan. Kemudian saya lanjutkan ini terhadap pendelegasiannya. Nah, sambil menginformasikan Bapak Ibu sekalian terhadap RUP tahun jamak atau multi years di aplikasi Sirup baru kemarin juga sudah diupdate gitu ya, juga sudah diupdate perihal metode pemilihannya. Artinya kalau misalkan ada paket-paket multi years yang membutuhkan lebih dari 1 tahun anggaran, untuk tahun pembayarannya di aplikasi Sirup sudah difasilitasi terkait dengan metode pembayaran, menyatu dengan metode pemilihan e-purchasing, kontes, pengadaan langsung. Nah, adanya di situ, gitu ya kurang lebih ya Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti ada paket-paket multi years yang sekiranya ditenderkan di tahun 2022, kemudian untuk tahun 2023 atau 2004 nanti tinggal diinputkan dengan memilih metode pemilihannya tahun pembayaran, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya isu yang kedua, isu yang berikutnya, mungkin Bapak Ibu sekalian tolong hindari reset pemetaan oleh admin PPE kalau sudah ada RUP terumumkan. Karena nanti statusnya RUP tersebut kalau misalkan dilakukan reset pemetaan akan kehilangan induknya. Sama-sama kita tahu bahwa RUP tidak bisa berdiri sendiri. RUP itu di bawah anggaran, artinya harus menginduk kepada kegiatan program yang mana, subkegiatan yang mana, itu level anggarannya, sehingga nanti kalau dilakukan reset pemetaan terhadap RUP yang sudah diumumkan nanti akan kehilangan anggarannya. Begitu ya. Jadi hindari. Kalaupun nanti ada pergeseran RKA seiring berjalannya waktu, PAKPA tinggal melakukan tarik RKA saja. Begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu terkait dengan reset pemetaan. Jadi reset pemetaan bisa dilakukan manakala ada kondisi ini. OPD salah memilih satuan kerjanya. Yang tadi saya sampaikan, misalkan Dinas Kesehatan salah malah pilih dinas atau OPD lain. Itu bisa dilakukan reset pemetaan. Yang kedua, dalam kondisi salah salah pemilihan OPD atau salah RKA misalkan, atau RKA-nya belum ada RUP-nya sama sekali yang dibuat, itu boleh dilakukan reset pemetaan. Tapi lagi-lagi kami mewanti-wanti kalau sudah ada RUP yang terbuat dari RKA tersebut, jangan dilakukan reset pemetaan. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya terhadap beberapa tadi sedikit mengulas pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat box tadi gitu ya. Izin menambahkan saja terhadap RUP gitu ya. Terhadap RUP bahwa RUP ini sifatnya adalah rencana umum pengadaan yang sifatnya baru rencana, sehingga ketika rencana pun juga boleh berubah, boleh batal gitu ya. Dan di sistem juga ada, sebentar saya lihatkan. Ada menu revisi Bapak Ibu sekalian. Ada revisi.
ada revisi pembatalan manakala paket-paket yang mungkin sudah sebelumnya diumumkan menjadi batal. Alasannya mungkin biasanya yang paling dominan adalah refocusing gitu ya, pemotongan anggaran atau sama sekali tidak ada anggaran gitu ya. Ada revisi satu ke satu apabila misalkan dari item informasi dalam RUP tersebut berubah. Boleh nama paketnya, boleh lokasi pekerjaannya, boleh pagunya, boleh metodenya, boleh jadwalnya, apapun yang ada di dalam informasi RUP tersebut. Itu menggunakan satu ke satu. Kemudian sebenarnya ada satu lagi, ini capture-nya belum lengkap, ada revisi satu ke banyak. Dikondisikan misalkan paket tersebut berubah yang awalnya dari satu paket menjadi beberapa paket. Mungkin istilah kasarnya menjadi pecah paket. Artinya dalam sirup pun juga mengakomodir fitur-fitur tersebut karena sifatnya sangat dinamis. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada juga fitur, saya izin share screen yang lain dulu. Nah, ada juga, saya langsung ke sistemnya saja. Saya menggunakan sirup latihan saja ya, Bapak-Ibu sekalian. Di dalam sirup, tadi ada, kalau tidak salah, tadi dalam kolom checkbox ada pertanyaan terkait dengan konsolidasi gitu ya. Perlu disampaikan bahwa Bapak-Ibu sekalian bahwa dalam mekanisme pengadaan ada konsolidasi. Nah, konsolidasi itu juga ada dua, ada dalam tahap perencanaan atau dalam tahap pelaksanaan. Kalau kita berbicara sirup, maka konsolidasinya masuk dalam tahap perencanaan. Artinya paket-paket RUP yang sudah kita umumkan akan kita satukan atau konsolidasi. Nah, menunya di mana gitu ya? Menunya ada di PAKPA, di menu RUP, di sini ada konsolidasi. Gitu ya. Kurang lebih ini. Nah, nanti baru tambah konsolidasi, ambil paketnya yang mana. Nah, nanti kalau misalkan paketnya lebih dari satu, tinggal diklik tambah yang ini, klik tambah yang ini, klik tambah yang ini. Artinya nanti misalkan ada 4 paket RUP akan di merger menjadi satu paket RUP, tinggal silahkan nanti nama paketnya disesuaikan. Misalkan konsolidasi ATK misalkan, atau konsolidasi pengadaan laptop. Nah, itu ya terkait dengan konsolidasi dalam tahap perencanaan. Tapi kalau konsolidasi dalam tahap pelaksanaan nanti adanya di aplikasi SPSE fiturnya. Nah, jadi di sirup hanya apa namanya? Memfasilitasi konsolidasi pengadaan dalam tahap perencanaan. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang sedikit kita apa namanya? Kita bisa bagi gitu ya terkait dengan sirupnya, terkait apa namanya? Pemda. Nah, kemudian izin kurang lebih 5 waktu untuk menyampaikan kondisi di KL. Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan di KL kurang lebih tanggal 9 Maret kemarin ada perubahan gitu ya, file ADK RKA dari yang sebelumnya aplikasi keuangan nyaman Sakti sudah berubah atau sudah dialihkan ke aplikasi keuangan Sakti gitu ya. Yang dimana saat ini posisinya file RKA-nya berbeda format gitu ya. File Excel-nya yang diunggah ke aplikasi Sirup berbeda format. Apabila Bapak Ibu KL atau Satker KL yang mungkin gitu ya, apa namanya, mengalami kendala unggah RKA Excel-nya, nanti saat ini dalam penanganan jangka pendeknya nanti bisa koordinasi dengan kami, akan kita bantu gitu ya, akan kita bantu edit file RKA Excel-nya melalui tim kami untuk kebutuhannya supaya dapat diupload ke dalam aplikasi Sirup. Kurang lebih ini apa namanya? Format RKA-nya gitu ya. Kalau yang sebelah kiri sudah tampil belum ya? Mudah-mudahan sudah. Nah, ini di file RKA, ini yang untuk khusus kementerian dan lembaga ya, isunya. Nah, yang sebelah kiri, ini adalah tampilan file rincian kertas kerja yang dari Sakti. Kemudian yang sebelah kanan adalah yang sebelumnya formatnya dari Monsakti. Ini ada beda formatnya. Dan sejauh ini aplikasi Sirup baru dapat menerima yang sebelah kanan formatnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu KL yang mungkin belum sama sekali upload file RKA ke Sirup, dan ketika file RKA ADK-nya menggunakan format Sakti, nanti mohon dilaporkan ke kami, karena pasti tidak bisa, sejauh ini tidak bisa sampai dengan detik ini, maka kami harus ubah formatnya menjadi format yang interface sebelah kanannya. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Selain
Selain ini untuk KL tidak apa namanya, belum ada lagi gitu kira-kira. Nah, tapi mungkin izin menanggapi apa namanya, pertanyaan dari yang di chatbox dari Pemkab Gerobokan maupun dari Pak Edi Usman gitu ya, apa namanya, terkait dengan gangguan sirup kira-kira sampai kapan. Sampai kapannya kalau kami tidak bisa memastikan, tapi setidaknya kami upayakan secepatnya gitu ya kan, karena kalau sekarang yang terjadi ketika kita buka satu menu, yang terjadi adalah ops error gitu kan ya, kurang lebih ya. Ops error ini nanti bisa sebenarnya masih bisa dilakukan menggunakan trik Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, jangan lupa kita refresh browsernya secara berulang, atau tekan di dalam URL-nya langsung enter saja, berulang. Itu sebenarnya dalam kurun waktu 2-3 menit sudah bisa kembali normal. Tapi lagi-lagi nanti kalau misalkan ada traffic-nya akan kembali seperti sebelumnya, yaitu error lagi. Nah, itu yang trik yang jangka pendeknya. Tapi sambil kami analisa, sambil kami lakukan apa namanya, perbaikannya, nanti paling trik-trik kecil tadi yang mungkin nanti bisa membantu Bapak Ibu dalam melakukan proses penginputan RUP-nya. Sama tadi menjawab pertanyaan yang isu tanggal 31 Maret apa namanya, di lock tadi, sebenarnya dalam posisi sistem tidak akan di lock. Kalau LKPP tidak akan nge-lock. Tetapi data yang akan diambil untuk tadi penilaian ITKP begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang data yang diambil itu yang diinputkan sebelum 31 Maret. Tetapi dalam sistemnya juga sebenarnya untuk nge-lock sendiri kami berikan kewenangannya kepada masing-masing instansi, dan fiturnya ada di admin PPE. Jadi admin PPE itu nanti dapat melakukan apa namanya, penguncian gitu ya terhadap penginputan sebuah OPD-nya masing-masing. Tadi tujuannya agar tertib. Nah, kalau LKPP sendiri tidak melakukan penguncian terhadap sistem. Artinya setelah 31 Maret pun atau 1 April gitu ya, itu tetap bisa dilakukan penginputan RUP-nya. Tapi lagi-lagi concern-nya bukan hanya log-nya tadi seperti yang tadi Pak Heldi sampaikan, tetapi concern-nya adalah penilaian ITKP untuk tahap pertama menggunakan data yang terumumkan, bukan hanya terinputkan, karena di sirup harus kita bedakan dua ya, antara hanya diinput saja dan diumumkan. Dan yang dijadikan penilaian ITKP adalah yang diumumkan gitu ya, diumumkan oleh PKPA. Itu yang akan menjadi dasar di indeks tata kelola pengadaan minimal baik, begitu ya. Kemudian saya izin menanggapi juga terkait dengan apa namanya, dari Bu Ani Septiningsih gitu ya, terkait dengan bagaimana dengan kasus yang tarik SIPD di sirup tapi tidak sesuai pagunya, seperti kecamatan dan RSUD dan Dinkes. Oke, baik. Nah, ini perlu kami perlukan kepastiannya. Dinkes, RSUD, kemudian kecamatan, itu satu OPD individu atau tunggal, atau masih kita sebut sub EPD. Sebagaimana kita ketahui kalau sekda itu kan di bawahnya ada biro atau ada bagian-bagian, bahasanya kan gitu ya, antara dua ya, antara biro atau bagian. Nah, itu kalau misalkan bagian-bagian di bawah sekda atau biro-biro di bawah sekda, kita bahasakan menjadi sub OPD. Nah, sedangkan Dinkes dan RSUD ini statusnya bagaimana? Apakah OPD tunggal yang berdiri sendiri berdasarkan SOTK yang sudah mandiri, atau RSUD ini sebenarnya sub OPD di bawah Dinkes? Nah, itu yang perlu kami ketahui dulu. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kami harus pastikan dulu Bu Anik Septiningsih terkait dengan ini, dan kami harus perlu ngecek juga gitu ya, karena nanti kalau misalkan tarik SIPD-nya di sirup tidak sesuai pagunya, nah nanti akan kami cek dulu. Kemudian yang dari LPSLU gitu ya, bagaimana dengan gaji atau dengan gaji yang teridentifikasi non pengadaan, apakah harus dibuatkan paket atau di input swakelola? Kalau gaji PNS tidak masuk, Pak, artinya tidak menjadi paket RUP, baik swakelola maupun penyedia. Gitu ya. Kalau KL akun 51 itu sudah terdefinisi menjadi gaji gitu ya, dan tidak menjadi paket RUP. Nah, ini mohon diklarifikasi dari LPSLU tadi, gaji ini gaji apa namanya, PNS atau gaji tenaga kontrak misalkan, atau tenaga jasa lainnya. Nah, itu yang perlu kami pastikan dulu. Yang ada di akun berapa nih? Akun 51 kah? Atau juga akun 52, 53? Karena seperti tadi yang di slide perencanaan pengadaan dari sisi substansi tadi,
akun 5253 gitu ya, belanja barang jasa dan modal yang terasosiasi. Nah, itu kira-kira jawabannya untuk yang LPS Luwu. Kemudian dari Bu Dina Arianti, saya izin mengurutkan berdasarkan yang ada di interface saya ya. Nanti kalau misalkan pertanyaannya kurang atau urutannya tidak berurutan, nanti mohon diingatkan. Izin bertanya Pak, apakah harus menginput ke dalam sirup untuk tahun anggaran berikutnya maksimal bulan Desember, dan apa sanksinya jika tidak dilaksanakan? Karena seringkali di tempat kami pengadaan baru diingat ke sirup ketika mau dilaksanakan. Oke, terima kasih Bu Dina Arianti. Nah, pada dasarnya secara konsepnya pengadaan, RUP itu diinputkan sebelum tahun anggaran berjalan. Kira-kira kurang lebih begitu ya. Kalau di Pemda itu setelah KUA PPAS disetujui gitu ya. Artinya sudah bisa diinputkan ke dalam sistem. Begitu kan ya. Artinya siap prepare-nya lebih awal bisa diprediksikan gitu ya. Nah, kalau maksimal bulan Desembernya juga tidak juga. Karena tadi di LKPP tidak ngelok waktu penginputannya, tetapi paling tidak himbauannya adalah agar penginputan RUP-nya untuk tahun anggaran berikutnya dapat dimulai sebelum tahun anggaran berjalan. Kan begitu konteks kalimatnya itu. Sehingga secara sistem pun boleh dilakukan, atau tapi kalau misalkan ada peraturan sendiri, misalkan di organisasinya atau di instansinya, misalkan ada perwal atau perbub gitu ya, atau yang menyebutkan untuk mendorong sebuah OPD-nya untuk bisa teratur, ya mungkin tidak ada salahnya dibuatkan aturan tersebut, tapi aturan tersebut yang bersifat internal gitu ya. Misalkan hanya bulan Desember, setelah itu di lock, dan locknya tadi kami berikan kewenangannya di admin PP. Itu bisa saja Bu Dina Arianti. Nah, tadi benar ya, karena masih ada gitu ya, teman-teman KLPD kita yang menginputkan sirup itu hanya ketika mau ditenderkan atau kita mau belanja di katalog gitu ya. Artinya nanti kalau seperti itu, ya ada asumsi bahwa asas transparansinya hanya tampil 24 jam. Misalkan asumsinya seperti itu. Karena misalkan besok mau tender, hari ini baru inputkan RUP. Artinya RUP-nya hanya tampil di nasional hanya 24 jam. Nah, kira-kira teman-teman penyedia yang mungkin akan berkontribusi prepare-nya lebih maksimal atau malah kurang maksimal. Nah, itu yang mungkin perlu dipikirkan Bu Dina Arianti. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian saya melanjutkan terkait dengan bagian PBJ dari mana ya. Apabila belanja non pengadaan tidak diinput sirup, maka akan terjadi perbedaan jumlah pagu anggaran di DPA dengan sirup. Betul. Yang perlu dicermati adalah DPA tidak sama dengan sirup. DPA. Karena DPA itu memuat seluruh anggaran. Sedangkan di sirup, konteksnya atau paradigmanya hanya yang tadi, belanja pengadaan barang jasa saja. Itu ya Pak ya, terkait dengan DPA tidak di konteks PBJ di sini, DPA tidak sama dengan sirup. Kalau DPA tadi memuat seluruh anggaran masalahnya. Sedangkan apakah anggaran itu PBJ semua? Nah, itu yang perlu diklarifikasi, Pak. Itu ya, mudah-mudahan menjawab dari mana tadi ya, PBJ, bagian PBJ di sini yang kami lihat. Kemudian untuk pertanyaan dari Ibu Rahmat Firmanda, UKPBJ, untuk penarikan data SIPD ke aplikasi sirup khusus di kecamatan terdapat duplikasi data dan juga masuk program dan kegiatan lain. Gimana solusinya, Pak? Oke, mungkin menjadi analisa kami, apakah dalam kecamatan tersebut, antar kecamatan satu dan kecamatan yang kedua, harus kami ketahui apakah kode urusannya sama. Nah, ini yang kami perlu pastikan, Bu. Nah, artinya kan kalau sama dan ketika ditarik di dalam aplikasi sirupnya masih terjadi tarik-menarik data atau duplikasi, mau tidak mau cara cepatnya atau cara pendeknya adalah salah satu harus mau mengalah, mana kecamatan yang mau menggunakan tarik RKA dan mana yang mau menggunakan input manual. Karena mau tidak mau yang satu harus ngalah, mau penginputan manual karena untuk memenuhi kebutuhan penginputan RUP-nya. Karena nanti akan menjadi evaluasi perbaikan di kami untuk proses integrasi di tahap selanjutnya. Karena ini tahun pertama proses integrasinya dengan SIPD, jadi masih ada beberapa yang mungkin kami harus koordinasikan dengan teman-teman Kemendagri, tentunya SIPD, terutama tadi kalau terkait di ini kasusnya kecamatan, pertanyaan dari Pak Rahmat Firmanda terkait dengan yang harus memastikan apakah kode urusannya sama atau tidak. Nah itu Pak Rahmat kurang lebih jawabannya. Jadi salah satu harus manual. Bahkan ada OPD lain pun yang
proses penginputan RUP-nya masih mix, artinya masih menggunakan yang data integrasi juga ada, dan ketika ada program atau kegiatannya yang tidak ikut ditarik atau tidak ikut ketarik ke dalam sirup, mereka menggunakan input manual. Artinya dalam satu OPD pun menggunakan dua cara, yaitu input manual dan integrasi. Nah, sampai dengan saat ini masih bisa, sambil kami tadi mengevaluasi proses bisnis gitu ya, integrasi dengan Kemendagri, karena juga masih dinamis gitu ya. Kalau kemarin penarikannya berdasarkan kode OPD, kemudian dalam kode OPD ternyata ada urusan yang sama antar OPD. Nah, ini yang harus kami cermati. Kemudian, nah OPD tunggal Mas, kecamatan juga. Oke, sama apa namanya jawabannya dengan Pak Rahmat Firnanda. Berarti yang harus kami ketahui adalah kode urusan antar kecamatan itu sama atau tidak. Kira-kira begitu Pak Nuril Hidayat. Jadi sementara untuk memenuhi kebutuhan penginputan RUP-nya mau tidak mau harus ada yang atau harus ada kecamatan yang melakukan penginputannya secara manual. Sementara ini, gitu ya. Nah, padahal ada laporan MCP KPK harus sama jumlah pagu anggaran dengan sirup. Ini yang harus kami koordinasikan dengan MCP KPK, Bu, karena mungkin bisa saja ini menjadi apa namanya persepsi yang berbeda gitu ya, antara DPA sama dengan sirup yang disebutkan dengan MCP KPK dengan tadi DPA sama dengan sirup dalam konteks PBJ. Nah, karena tadi secara logik dasarnya apakah DPA, karena DPA tadi adalah memuat seluruh anggaran, apakah seluruh anggaran itu PBJ semua? Begitu ya. Sedangkan tadi di level substansi yang dimaksud PBJ atau identifikasi pemaketannya adalah berdasarkan tadi kalau untuk yang Pemda yang terasosiasi dengan akun 52 yaitu pengadaan barang jasa dan akun 53 barang modal, atau tidak menutup kemungkinan ada akun belanja hibah sosial yang dalam bentuk barang. Kan begitu ya. Kita merujuk pada situ Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian saya menjawab terkait dengan pertanyaan Pak Muammar Ali UKBPJ Belitung terkait dengan terkait konsolidasi bagaimana dengan paket tender yang dibentuk dari paket-paket yang nilainya di bawah 200 juta dan ada 20 juta dengan total 200 juta lebih. Oke. Nah, paket-paket tender yang dibentuk dari paket-paket yang nilainya di bawah 200 juta. Oke. Dalam penginputan RUP-nya, paket RUP yang pagunya di bawah 200 juta itu biasanya metodenya pengadaan langsung, Bapak Ibu sekalian. Ada juga 20 juta atau 200. Nah, sehingga ketika dikonsolidasi menjadi pagunya, karena dari beberapa paket menjadi satu paket, tentunya pagunya mempengaruhi. Pagunya berarti menjadi di atas 200, dan itu makanya harus tender sesuai aturannya, di atas 200 harus tender gitu ya. Karena ini konsolidasi. Jadi menyatukan atau menggabungkan paket-paket yang sifatnya sejenis gitu ya, dari paket-paket kecil kemudian menjadi satu paket yang kemudian kalau secara nilai paketnya secara aturan di atas 200, metodenya harus tender Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari Pak Ramli Kemenkumham, oh ini izin ganti perangkat dan pindah ke YouTube. Oh ya, silakan Pak Ramli. Kemudian dari Pak Iwan Herdianto gitu ya. Bagaimana jika ada perubahan anggaran, kemudian kode RUP sudah terpakai? Apakah jika melakukan penarikan ulang RKA, kode RUP yang sudah terumumkan akan berubah? Tidak, Pak Iwan Herdianto. Ketika ada RUP yang sudah berjalan gitu ya, dari anggarannya dari RKA awal yang sudah ditarik, ketika ada pergeseran, maka yang akan meng-replace pagunya hanya akan berdampak kepada pagu PKS-nya Pak Iwan. Jadi ada program, kegiatan, subkegiatan. Itu yang akan di-replace pagunya menjadi terupdate sesuai dengan tarikan yang kedua. Jadi tidak serta-merta nge-replace-nya itu ke pagu RUP-nya. Begitu Pak Iwan ya. Jadi tidak ada masalah gitu ya. Kalaupun ada RUP yang berdampak pada gitu ya, pada perubahan tersebut, maka dilakukan tadi revisi. Revisinya ada entah pembatalan, entah satu ke satu atau satu ke banyak. Kalau biasanya pagunya yang berubah, yang menggunakan revisi satu ke satu. Begitu Pak Iwan. Kemudian bagaimana cara mengatasi pagu yang ditarik di SIPD tidak sesuai dengan RKA yang ada di OPD. Nah, kami harus tahu dulu Pak Irwan Effendi gitu ya, dari Rokan ya. Bagaimana cara mengatasi jika pagu yang ditarik dari SIPD tidak sesuai dengan RKA yang ada pada OPD. Nah, tolong laporkan ke kami screenshot data pagu yang ada di aplikasi SIPD-nya.
gitu ya, karena kami harus ngecek nih, jangan-jangan data yang diberikan SIPD JSON, karena datanya dalam bentuk JSON yang dikirimkan ke LKPP itu, jangan-jangan JSON-nya masih yang lama. Karena sifat RUP adalah menarik data yang disediakan. Artinya kalau pagu yang disediakan oleh SIPD 100, maka yang ditarik sirup ya logiknya hanya 100 gitu ya. Kalau data yang disediakan SIPD datanya 1 juta, ya maka data yang diterima atau ditarik sirup juga 1 juta. Itu logik dasarnya. Tapi ketika ada perbedaan, kami harus tahu dulu nih, harus tahu sumbernya. Data yang disiapkan oleh SIPD benar 200, benar 1 juta, atau 1 triliun. Nah, ini yang kemudian menjadi kalimat perbedaan SIPD dan RKA yang ada di sirup. Nah, itu yang harus kami ketahui, Pak Irwan Effendi gitu ya. Kurang lebih itu, mudah-mudahan menjawab. Kemudian dari satu lagi ya, karena sudah jam 11, dari Pak Nurul Hidayat, izin bertanya. Kemarin sempat melakukan tarik data SIPD untuk satu SKPD karena ada pergeseran, tapi hasil pagunya bertambah dan tidak sesuai dengan pagu sebenarnya. Hasil tarikan sebelumnya sudah sesuai pagu SIPD. Oke. Nah, ini nanti yang kami harus cermati lagi. Ketika ada pagu pergeseran ini, benar-benar hanya bergeser secara program kegiatan subkegiatannya, atau gitu ya, atau merubah sampai ke dalamnya Pak Nurul Hidayat. Mungkin nanti kami mohon bantuan screenshotnya gitu ya, screenshotnya antara perbedaan yang ada di SIPD gitu ya dengan yang ada di aplikasi sirup, khususnya tarikan RKA-nya. Kurang lebih itu Mbak Rahma, Bapak Ibu sekalian, ada sekilas sebenarnya kalau terkait dengan aplikasi sirupnya. Mudah-mudahan sedikit terbantu meskipun dirasa kurang, dan Bapak Ibu sekalian juga dapat bergabung di aplikasi atau ruang diskusi RUP Telegram yang di chatbox sudah ada linknya, nanti bisa bergabung di situ, diskusinya menyeluruh, jawaban tidak harus dari admin atau LKPP karena sifatnya di sini sharing gitu ya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kurang berkenan gitu ya, yang mungkin atau pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di sini nanti bisa dilanjutkan di kolom cek Telegram. Kami kembalikan ke Mbak Rahma.